Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar membahas soal-soal persiapan IUP UGM ya, untuk pelajaran matematika. Jadi bagi kalian para pejuang IUP UGM, tetap stay di channel ini. Oke, kita mulai. Oke, soal nomor 1 ya. Di sini ada segitiga samasi equilateral triangle BCD. Jadi BCD ini sisinya sama ketiga-tiganya ya. Kemudian panjang AB ya sama dengan 1. Itu di bawahnya ada segitiga siku-siku ya, siku-siku di A. Nah, ini kita membandingkan antara kuantiti A dan kuantiti B. Kuantiti A itu panjang CE ya, yaitu yang garis biru. Kemudian kuantiti B itu adalah akar 3. Ya, ini kita membandingkan apakah yang besar, B yang besar atau sama, sesuai opsinya yang kita akan pilih nanti ya. Nah, kalau seperti ini ya, kita bisa mencari dulu panjang BD ya. Jadi sin 30 derajat itu sisi depan, persisi miring sisi depannya AB adalah 1 ya, sisi miringnya BD ya. Jadi 1 per BD, depan per miring. Sin 30 setengah ya. Dan 1 per BD, dari sini kita dapatkan bahwa BD itu sama dengan 2. Jelas ya. Nah, otomatis kalau BD-nya 2, maka BC-nya 2, CD-nya juga 2 karena sama sisi ya. Nah, dengan ini kita sudah bisa mencari kuantiti A, yaitu panjang CE menggunakan Pitagoras. Nah, dari Pitagoras kita dapatkan BC kuadrat, panjang BC kuadrat sama dengan, nah itu setengah dari panjang BD kan, kuadrat ya, tambah panjang CE kuadrat, itu dari Pitagoras ya kan. Nah, jadi yang ini bisa kita ambil yang bagian kiri ini, segitiga siku-siku ya, yang siku-siku di E ini. Nah, itu kita bisa mencari CE pakai Pitagoras, seperti itu ya persamaannya. Nah, kemudian ya, nah dari sini kita tuliskan dulu angkanya. Nah, BC itu 2 kuadrat. Nah, setengah dari panjang BD ya, BD kan 2 ya, setengah dari 2, terus kuadrat tambah panjang CE kuadrat ya, panjang CE yang kita mau cari sebagai kuantiti A. Ini 4 sama dengan 1 ya. Nah, itu dikuadratkan tetap 1 ya, CE kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh CE kuadrat sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3. Maka CE sama dengan akar kuadrat dari 3. Nah, itu kuantiti A-nya ya, dan ternyata sama dengan kuantiti B ya. Nah, kuantiti B juga akar 3. Jadi A sama dengan B. Kita akan memilih jawaban C. Oke, nomor 2. Nah, di sini ada 2 persamaan ya. Persamaan linear 2 variabel, ada 2 persamaan ya. Nah, kuantiti A-nya adalah A, kuantiti B-nya adalah B. Oke, jadi kita cari A dan B. Nah, untuk memudahkan, coba kita yang variabel A kita simpan di ruas kiri, variabel B kita simpan di ruas kanan ya, supaya sebentar kita lakukan eliminasi ya. Oke, jadi A-nya di ruas kiri semua, B-nya di ruas kanan ya. Nah, ini kita bisa lakukan eliminasi ya. Nah, terserah mau eliminasi A atau B, bebas ya, eliminasi yang mana dulu. Misalnya kita mau mengeliminasi A, berarti persamaan 1 kali 5 persamaan 2 kali 3 ya kan, kalau kita mau mengeliminasi A supaya koefisiennya sama. Nah, maka koefisiennya A, persamaan 1 menjadi 15A, jadi semua kita kali 5. Di persamaan 1 itu semua suku kita kali 5 ya, jadi 10B gitu ya. Nah, terus persamaan 2 semua suku kita kali 3 ya, ini untuk mendapatkan supaya koefisien A itu sama, supaya kita bisa eliminasi A nya ya. Jadi ini sama dengan ya 9B. Nah, ini kita bisa kurangkan, maka A nya jadi 0 ya. Jadi 15A kurang 15A jadi 0, begitu maksudnya. Nah, ini ya 45 kurang 102 sama dengan ya, ini berapa nih? Negatif 57 ya. Kemudian itu jadi 10 tambah 9 ya kan? Jadi 19 B. Oke. Nah, jadi variabelnya tinggal B, maka 19B sama dengan 57, sehingga dengan mudah kita tentukan B adalah 57 per 19 ya. Nah, di sini 57 per 19 ini berapa nih? 3. Nah, 3 ya.
Oke, B-nya kita sudah peroleh. Nah, tinggal A-nya. Ini kita bisa pakai metode eliminasi lagi, tapi bisa juga substitusi supaya lebih singkat ya. Nah, kita bisa substitusi ke persamaan 1 atau 2 bebas. Misalnya kita coba substitusi ke persamaan 1, nilai B-nya maka 3A sama dengan 9 tambah 2, B-nya kita ganti 3, 2 kali 3 ya. 3A sama dengan 9 tambah 6 ya sama dengan 15, maka A sama dengan 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, ya. Nah, dengan begitu kita dapatkan bahwa A itu lebih dari B, jadi kuantiti A lebih dari kuantiti B, jadi A lebih besar. Kita memilih jawaban A. Oke, nomor 3 ya. Di sini terdapat box yang berisi hanya kelereng merah, putih dan biru ya, kelereng ya, hanya merah, putih dan biru. Nah, dari sini kalimat ini kita bisa membuat persamaan ya. Kita sebut saja totalnya ya. Nah, simbolnya T ya, sama dengan jumlah kelereng merah tambah jumlah kelereng putih tambah jumlah kelereng biru. Kita bisa buat persamaan itu dari kalimat tadi ya. Kita sebut persamaan 1 ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini 20% dari jumlah kelereng tadi itu adalah jumlah kelereng biru. Jadi kita tulis lagi jumlah kelereng biru sama dengan 20% dari totalnya ya kan, 20% kali totalnya, persamaan 2. Nah ini menarik nih, sisanya dari sisanya. Nah, sisanya berarti sisanya itu 80% kan. Nah, kan tadi B kan 20% dari T, jadi sisanya 80%. Nah, 1/4 dari sisanya adalah jumlah kelereng merah ya. Jadi jumlah kelereng merah adalah 1/4 dari sisanya tadi, yaitu 80/180% ya, kali T. Nah, itu persamaan. Itu dari kalimat kita bisa buat persamaan. Nah, kuantiti A itu jumlah kelereng merah ya. Kemudian kuantiti B itu adalah 1/3 ya dari jumlah kelereng putih. Nah, itu yang kita mau bandingkan ya. Nah, baik ya, ini kita bisa mulai dulu dengan persamaan 3 untuk mencari kelereng merah. Nah, ini nanti kita nyatakan dalam T ya. Jadi ini sama dengan 80 bagi 4, 20 ya. Jadi dengan mudah ini kita tahu 20/100 T ya, atau kita sederhanakan menjadi 1/5 T. Nah, jadi kita nyatakan dalam T ini ya, sebagai acuannya kita ya, yaitu totalnya tadi. Oke, itu kuantiti A kita dapatkan 1/5 T atau jumlah kelereng merah. Nah, berikutnya adalah kita mencari 1/3 P sebagai kuantiti B ya, 1/3 dari jumlah kelereng putih. Nah, kelereng putih itu jumlah kelereng putih bagaimana? Nah, dari kita bisa pakai persamaan 1. Jadi kelereng putih, jumlah kelereng putih ya sama dengan totalnya kurang jumlah kelereng merah kurang jumlah kelereng biru, gitu kan, dari persamaan 1. Nah, tinggal kita substitusi nih. Kita substitusi T kurang kelereng merah tadi, jumlah kelereng merah 1/5 T ya kan, kurang jumlah kelereng biru adalah 20/100, 1/5 juga T ya. Jadi 1/5 T. Nah, itu tinggal kita selesaikan yang di dalam kurung itu ya. 1/3. Nah, itu kita bisa faktorkan T nya kita keluarkan, atau 1/5 kali negatif 1/5 kurang 1/5 kan 2/5 ya, T nya keluarkan. Nah, jadi 1/3 P sama dengan 1/3 dalam kurung ya, yaitu 1 kita ganti 5/5, bisa 5 kurang 2 ya 3, jadi 3/5 ya T. Nah, 3 nya coret, maka 1/3 P atau 1/3 jumlah kelereng putih adalah 1/5 T juga. Jadi ternyata kuantiti A itu sama dengan kuantiti B ya. Nah, kuantiti B jadi 1/5 T, 1/5 dari jumlah kelereng, 1/5 dari totalnya. Jadi kita akan memilih C. Nah, itu tadi opsinya kurang ya, jadi harusnya seperti sana opsinya. Jadi ada C di situ jika kedua kuantitinya sama ya. Jadi jawabannya